lebih dulu Om Aleman yang punya daripada anggota gitu loh. Yang pertama yang disampaikan Om Aleman barusan bahwasanya ada 2 anggota DPRD yang disebutkan di Dumas itu, ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Ada satu kasus gitu ya? Ya. Pokok perkaranya. Pokok perkaranya. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak bisa melanjutkan proses di Badan Kehormatan sebelum syarat formil ini terpenuhi. Namun demikian kita tidak akan menutup komunikasi dengan pelapor karena ini sebagai bentuk proaktif kita kepada masyarakat Bangkalan. Tapi makanan dan tidak ya, persoalan-persoalan etis, persoalan-persoalan moral yang terkait dan menyangkut anggota dewan itu kan memang tidak memang tidak ada kasih bebetok kan. Oh iya. Tidak ada kalau kejadiannya bulan ini dilaporkan bulan depan tidak boleh, kan nggak ada aturan begitu, Dinda. Tidak berlaku 2 kali 24 jam. Oh, kan nggak ada aturan gitu. Nggak ada. Nah, jadi pemirsa, Mas Topik, Mas Suroto dan yang lain, kalau memang saya sebetulnya ingin segera clear ini karena ini menyangkut banyak teman saya dan yang disebut itu adalah teman-teman saya dan saya kenal baik dengan mereka. Sehingga ini penting untuk segera dikelirkan gitu. Kalau tidak ditindaklanjuti karena gara-gara persyaratan formil sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Dinda Ketua ini eman. Eman. Makanya kalau memang tidak ada batas waktu, maka menurut saya tidak salah ketika pelapor itu akan menyempurnakan secara formil, Dinda. Kalau tidak ada batasan waktu kasep, Dinda. Kalau di APH biasanya kan ada, Dinda. Cak Maturan ngomong keng lo ajak kerja ini harus dipenuhi memang. Iya betul. Kan begitu kan? Iya. Kalau bukan ajak kerja hanya sekedar urusan ini sebuah sarana untuk kok nakoi orang atau ini untuk meres orang, kan bisa saja. Iya. Kalau ini betul-betul serius, tidak ajak kerja bahasanya Dinda ini harus dipenuhi gitu ya. Syarat-syarat formilnya harus dipenuhi. Cuma kewajiban dari BKD memang untuk beritahu bahwa ini belum cukup syarat formil. Belum gitu. cukup syarat. Artinya untuk sementara ini BKD masih belum bisa menindaklanjuti. Menindaklanjuti itu lebih jauh gitu Dinda ya, karena syarat formilnya belum. Dan kami tidak ingin ada pendapat yang disampaikan oleh sebagian masyarakat bahwasanya kami tidak bekerja. Ya. Iya Dinda, itu kita karena menjadi pejabat itu memang yang menjadi hal penting itu adalah dengan menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja dari pejabat. Kalau BKD dianggap diem dan semacamnya, jangan-jangan ini benar gitu ya. Jangan-jangan anggota BKD-nya bagian dari persekongkolan ini kan bisa juga begitu, Dinda. Jangan sampai begitu. Gitu. Jadi sekarang ini pasti akan bekerja terus Dinda ya BKD sesuai dengan mekanisme yang ada. Kita menunggu Itu ya Dinda. Kita pemirsa, jangan khawatir kalau BKD ini ketuanya Dinda Faturasi ini pasti akan dikerjakan urusan hasil dan macamnya, nunggu rakyat karena memang tidak bisa untuk serta-merta untuk menentukan sesuatu Dinda ya kalau kita tidak menganalisa, menyelidiki, menilai dan lain-lain. Bahkan kalau perlu, kalau itu nanti sudah mencukupi syaratnya, tidak menutup kemungkinan, kan ini urusan etis, urusan etika, tidak menutup kemungkinan BKD mengundang ahli, ya. Sesuai dengan tata tertib, kode etik dan tata beracara, ketika ada masalah yang menyangkut anggota DPRD, yang harus Badan Kehormatan lakukan adalah yang pertama melakukan penyelidikan, kemudian yang kedua melakukan verifikasi, dan yang terakhir adalah melakukan klarifikasi. Penyidikan, verifikasi, klarifikasi, 3 langkah. Tiga langkah. Penyidikan,
klarifikasi, konfirmasi, apa namanya terakhir? Klarifikasi. Klarifikasi terakhir. Konfirmasi. Klarifikasi. Oh, klarifikasi yang terakhir. Yang kedua tadi? Verifikasi. Verifikasi. 3 langkah ini nanti akan dilakukan oleh BKD ya, Dinda, ya. Dan dari hasil semua langkah itu BKD akan dapat untuk menyimpulkan. Ya. Gitu ya, Dinda, ya. Jadi ketiga ini sekarang hanya sekedar rapat tadi itu hanya membahas surat aduan masyarakat ini. Karena mulai pertama surat ini nyampe ke DPRD, kita belum pernah membahas surat aduan ini di internal BK. Hanya surat ini disampaikan secara lisan dari notulen Badan Kehormatan dan sekretariat DPRD ke saya pribadi. Ya. Dan saya sangat kaget ketika surat aduan ini lebih dulu Om Aleman yang punya daripada anggota gitu loh. Itulah saktinya Om Aleman. Dan memang menarik, nah ketika masalah kronologisnya saya menarik. Ini menarik dan kaget juga, sama dengan Dinda tadi. Menarik dan kaget, benar apa enggak ya? Dan lain-lain. Makanya saya perlu untuk konfirmasi ke Dinda ketua itu untuk ini memastikan benar enggak. Ternyata benar, maka agar ini tidak blunder menjadi sebuah isu yang liar gitu ya. Maka penting untuk karena ini pejabat publik Dinda. Ya. Diakui atau tidak, pejabat publik itu tidak lepas dari perhatian orang dan nilai orang. Kemanapun berlangkah, kemanapun berbicara, itu akan dinilai oleh publik Dinda. Beda dengan orang-orang biasa, rakyat biasa itu ala kandra apa bila ada ngobris Dinda. Ora kunjel. Ora kunjel. Kalau pejabat publik Dinda, pasti akan ada yang menilai. Pasti juga ada efek politik gitu lah Dinda. Dan ini yang saya ingin diklirkan biar lebih clear gitu Dinda. Oke, Dinda ketua, proses kalau tidak pakai istilah proses, kerja BKD akan terus berlanjut sesuai dengan laporan yang ada dan syarat-syarat yang harus dipenuhi Dinda ya. Dan kalau menurut saya itu terlepas dari BKD, kalau saya membaca apa yang dikatakan Taufik sebagai kuasa hukum Pak Suroto di media TI News apa? TI News ya kemarin itu Pak Camat nelpon. Ini terlepas BKD ya. Kalau Pak Camat kan bukan Dinda ya. Oh iya. Pak Camat nelpon, katanya nangis-nangis minta ini jangan dilibatkan, dan dia ngaku mendapatkan uang 5 juta dari proses persekongkolan para penjaga desa itu. Lagi-lagi pemirsa, ini yang saya tanyakan bukan kabar kapal sebagai BKD. Wajar enggak ini Dinda? Ini komisi kok ke camat mana ini? Karena memang komisi A, saya juga sebagai mantan komisi A di periode kemarin. Camat merupakan mitra dari komisi A. Iya. Aku sebelumnya itu sebetulnya nggak nyambung, ini relasinya kemana ini? Awalnya itu justru hanya bicara tentang masalah komisi A, dan ini ujuk-ujuk ada berita lain yang justru camat gitu. Apa relasinya ini kok bisa begini kan? Legislatif, eksekutif. Oh, mitra ternyata Dinda ya. Artinya kalau konstruksi itu betul adanya, memang logis ya, meski faktualnya belum tentu Dinda. Tapi ini logis gitu ya, kalau camat itu juga ikut ada di situ ya Dinda ya. Makanya Om, saya sudah sepakat dengan teman-teman Badan Kehormatan agar permasalahan ini tidak semakin menjadi bias dan melebar kemana-mana. Kita harus melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi, sehingga nantinya kalau misalnya yang bersangkutan ini memang betul-betul bersalah, itu ada proses yang harus kita lakukan. Dan juga ketika yang bersangkutan ini memang tidak terbukti bersalah, Badan Kehormatan akan punya tanggung jawab untuk mengembalikan nama baiknya. Ya Dinda, ini sudah tercemar nih Dindaku. Diakui atau tidak ini sudah tercemar Dinda. Apalagi dari pihak terkait belum begitu maksimal menanggapi dan mengklarifikasi persoalan ini. Kan belum maksimal Dinda. Jadi meskipun Badan Kehormatan di DPRD ini dari 50 anggota ini cuma berjumlah 5 orang, tapi beban tanggung jawab terhadap 50 anggota ini menjaga kehormatan gitu. Mudah-mudahan
maksimal Dinda ya. Dan langkah-langkah yang akan dilakukan itu adalah dalam rangka menjaga kehormatan Dewan. Kan gitu Dinda. Termasuk yang sekarang kebetulan menjadi nama-nama yang sering disebut oleh para pihak yang terkait dengan urusan dugaan pungli petang jagaan. Di badan kehormatan ini kadang-kadang diplesetkan menjadi alat kelengkapan nak kena gitu. Pemirsa, kalau memang keberadaannya mungkin dianggap nak kena ya, tapi bicara fungsi, kalau betul-betul dengan kewenangannya, ini tidak main-main, Dinda. Dari rekomendasi, dari kerja-kerja BKD bisa melakukan pemecatan loh. BK itu tidak serta-merta bisa melakukan pemecatan. Namun rekomendasi bisa. Dan rekomendasi itu tidak harus, rekomendasi itu diberikan, diserahkan kepada pimpinan dan juga partai politik. Namun demikian, rekomendasi dari BK itu tidak juga serta-merta harus dilakukan. Ya. Tapi gini, karena kita lembaga politik. Ya, di Jakarta, di DPR RI dan banyak DPR yang lain, justru banyak anggota yang dipecat gara-gara rekomendasi dari BK. Tegeh itu. Kayak dari Golkar dulu saya dengar ya, kayak Golkar dulu ada di pusat itu yang kalau tidak salah pemirsa, mohon maaf kalau tidak salah, ditemukan foto dan juga video sur di ruangan kerjanya anggota Dewan DPR RI itu diproses di BK dan pecat. Itu BK. Mudah-mudahan kita ndak lah. Oh, yang cuma ini bicara. Iya. Memang AKD-nya nak kena, Dinda. Nak kena ini kan. Ya. Alat kelengkapan Dewan yang nak kena. Tapi kalau bicara fungsi, karena memang menjaga marwah dan martabatnya dan kehormatan Dewan, rekomendasinya bisa memecat anggota loh. Dan ini tidak main-main kalau sudah lo. Oke Dinda, sudah banyak yang kita bicarakan, tapi yang pasti Dinda ya, saya tanya sekali lagi untuk sebagai bentuk penegasan. Kalau yang viral ke pusat dan lain kan bukan Dumas itu kan, bukan. Dumas. Karena yang khususnya ke Dumas ini, informasi yang barusan ditegaskan dan dijelaskan oleh Dinda Ketua adalah laporan yang sudah masuk dari tim kuasa hukum Pak Suroto dianggap disimpulkan tidak memenuhi syarat formil gitu ya. Dan ini insya Allah akan ada pemberitahuan kepada pihak pelapor tentang masalah status ini. Iya. Entah itu besok, entah kapan, pasti ya Dinda ya, pasti. karena itu menjadi hak dan Dinda ya. Kalau itu nanti sudah sebelum ini, jadi BKD hari ini masih belum bisa untuk menindaklanjuti itu karena terkendala oleh ini. Iya. Gitu ya. Tapi kalau nanti tim kuasa hukum Pak Suroto ini sudah bisa memenuhi syarat formilnya, tidak boleh tidak BKD akan lanjuti, Dinda ya. Siap. Istilah ngeres-ngesnya jadi proses gitu ya. Tapi istilah biasanya pasti BKD akan bekerja. Gitu ya. Oke. Dinda Ketua, barangkali ada hal lain yang ingin lebih ditegaskan lagi oleh Dinda Ketua terkait dengan urusan semua yang kita bahas tadi, silakan Dinda. Ya, barangkali apa yang kita sampaikan barusan sudah cukup menegaskan kepada masyarakat luas bahwasannya Badan Kehormatan DPRD Bangkalan ini tidak main-main untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Kalau memang betul-betul itu nyata adanya dan ada bukti konkret, kita akan bekerja secara maksimal. Jangan khawatir. Jangan khawatir gitu ya. Jadi bahasa jeruk makan jeruk itu memang ada dan kadang terpaksa harus dimakan. Kalaupun toh harus dimakan, mudah-mudahan yang dimakan itu adalah jeruk yang bisa menjadi obat bagi kesemuanya. Ya. Ini artikan sendiri, kiki sendiri, jangan lupa kiki ya, kiki sendiri dan simpulkan sendiri. Jadi sebelum selesai, Dinda, kopinya dulu Dinda. Ini mantap kopinya Dinda. Sangat. Ada rasa hangatnya juga Dinda ya. Pemirsa Sanasan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.